doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madita salutna, tapukama parminggota, martang yang nahoho mahita. Puji matuhata
marhite ed nomor 10 ayat 1 ruling ayat 7. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanaon. Amin. Parangehon hamuma natama dituhani, parguru tu sandok lomoni rohana, marparwehon marpabwe, marhite-hite salut ulau nadenggan, oleh hamuma jahuba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami para si rohana sumurung. Sai togihon ma hami tu anakmu, asa ibana na punah hami, lehon madi hami hapor syaun nasitong, asa holan hosambing haposan nami, unang luas huriam marhaposan tu akka di hasianganon, ay hola kodo haposan dohot haporusan, say asi roham patudohon tu hami dalan tu hatuaun, asa jupak kami asini roham nagudangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa
patik ni debata si hangoluhonota di minggu pasiahon dung Trinitatis sian Psalmen 50 ayat 15. Jala joma au jumpa di ari hagogotan asa hupalwaho asa dipuji ho au atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tupatikmi. Amin. Potima dosata. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang, pargogo naso hatu dosan, pardinggan basa doho, jala ro di saleling ni leleng na do asini roham, sai mar pamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot aka dosa nami, ai jot dohami mardosa maradoporko, jala jodoh husungguli rimasmu marhitesian pangalusian nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalusian nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan di bata hatuaon nami, paluahami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani di bata, taringot tu hasisani dosa. Parasi roha jala pardekan basa do Jahoba, labbat tarimas jala parisi roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu aka hajahatotta, songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka pakabiari ibana. Asangapon madi debata na digijang. Amin.
Hatani dibata turpuk epistel di pasiahon dung trinitatis imana tarsurat di poda onom mamuka siat ayat onom rodi ayat 10 sada margati sori mahita manjahasa laho maho alesi gurbak ulu marsiajar tu porshis para tehatehon ma aka dalana asa marbisuko nang so adong di bana hidup manang partogi manang pangarajai. Sai di padirido dak bohalna di partaunan logoniari di papungu-pungudo si panganonna di hamamasa ni gotilon. Sadia lelengon modom-modom ho ale si gurbak ulu sadi hari peho hehe sian podoman mon. Otik nari modom, otik nari mondodok, otik nari mangusipul tangan, laos peak modom nimu. Jadi Roma hapokosonmu songon hala panamu, jala harataronmu songon hala perlombu-lombu. Ima sahatna, martuado akana tumangihon hatani dibata jala naum peopsa. Amin. Taha tindak koma hapor syautai songonahina tindakon ni dongata sahapor syaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di bata jahuba ido ama pargogo naso hatudosan natumupal langit dot tano au porsia Yesus Kristus anak ni di bata jahuba nasasadai iman itu buhan ni si Maria naga bagabian siantun di parbadia andorang suabubuhan ido tuhata natumau nabernit di panghukuman ni silatus namate terpajal du ibana di hau pinar silang natuat tuban turudung di tanom namulak mangulu di hari patuluhon namanaik susurgo lahudul siamun di bata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogot tanoon manghukumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi parbadia jeladong sada huria nabadia huria atau panat ni ala Kristen akan nabadia dohot dia sandosa dohot dia hatai namandok mulak manguludog sang ngalak nang mate dohot dia hanguluan naso rasuda amin. Holy
Oras madihita saluhutna. Horas. Tapi gema titing di Huriata HKBP Romangun, Minggu tanggal 10 Agustus 2020. Sadang parmingguan di HKBP Romangun. Minggu sadarion 9 Agustus 2020 dohot sotorusna ganup hari Minggu patupo ni Huriata do 4 hali parmingguan di gereja dohot 3 hali parmingguan marhite rekaman 5 sekolah minggu pra remaja dohot remaja. Ruas nanaing marminggu di gereja asa jolo mendaftar marhite WhatsApp manang SMS to call center HKBP Romangun nomor 0811-121-0633 dari Jumat dohot Sabtu mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16. Ruas nomor minggu asa tetap mematuhi protokol kesehatan, ima memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dohot menjaga jarak. Syarat dohot ketentuan boi mata jaha dia rotas titing manang di website HKBP Romangun. 2. Pelantikan guru sekolah minggu. Minggu sadarion 9 Agustus 2020 di parmingguan pukul 16.30 WIB patuponi Huriata do pelantikan guru sekolah minggu tu 32 halak nang lulus seleksi. Guru sekolah minggu nanaing dilantik asa hadir ma di gereja 1 jam andorang so parmingguan. Tolu rapot parhalado. Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 mulai pukul 18 WIB di gereja patupau do rapot parhalado lahu membahas anggaran dot program kerja ni Huriata tahun 2020 asa sudi ma parhalado ni Huriata ro madohoti rapot i. 4. Rapat Huria. Patupau ni Huriata do rapat Huria di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10 WIB. Na didohotan ni sudi parhalado pengurus Yayasan Sinantam, Panitia Romangun Center, Badan Audit, Dewan dohot seksi, dohot 3 halak utusan ruas sian ganduk wik dipangido asa sudema ro madohoti rapoti. 5. Mengujakkan situa dohot paborhaton situa pensiun. Minggu 16 Agustus 2020 pukul 9 WIB patupau ni Huriata do mengujakkan sintua tu 8 halak calon sintua nang marsiajar nasa taunon 5. Sada Eko Duardo Hutagalung, istri Dorowati Borsitanggang, Wik Penggilingan. 2. Morita Borgultom, suami Sabungan, Rumah Horbo, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 3. Radot Sinaga, istri Rosdiana Boru Dolok Saribu, Wik Jatinegara Kau. 4. Pagar Lomak Marlon Situmorang, istri Evaria Boru Tambunan, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 5. Melpa Borusiahaan, suami Wilson Marpaung, Wik Balap Sepeda. 6. Ronna Ida Borusimatumpang, suami Saprianto Sitompul Nahinan, Wik Balap Sepeda. 7. David Gultom, istri Linda Borusembiring, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 8. Saud Taruli Laurentius Pasaribu, istri Jenny Boruritonga, Wik Jatinegara Kaum. Dohot paborhaton 2 orang sintua naung pensiun 5 sintua Hotma Parulian Boruna Baban, sian Wik Pisangan Gading Raya. Dohot sintua Nesti Boru Tampu Bolon, sian Wik Balap Sepeda. Dung sidung parmingguan udu tata do acara ramatama di Sopo Timoteus na di dohotan ni sintua na niojakon dohot keluarga, sintua pensiun dohot keluarga, parhalado dohot utusan sian masing-masing sintua na diojakon dohot na pensiun 2 halak. 6. Sermon seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia naing patupahon sermon di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20 WIB marhite aplikasi Zoom.
Asa sudema pengurus dohot anggota seksi musik mendohoti sermoni. Pitu, penerimaan pemusik dohot pemandu lagu. Seksi musik Dewan Marturia membuka kesempatan tu ruas ni huriata nama sihol makobasi songon organis, pianis, dohot pemandu lagu di permingguan umum di gereja ta di HKBP Rawamangun periode 2020-2022. Syarat-syaratna boi mata jaha di warta jemaat dohot di website HKBP Rawamangun. Walu sermon ina paropuan HKBP. Seksi perempuan HKBP SPH naing patupaun sermon ina di Kamis 13 Agustus 2020 pukul 16 WIB marhite aplikasi Zoom. Dohot tema upaya ina menata keuangan keluarga dan tetap menjadi saluran berkat di tengah COVID-19. Nani uluhoni Pendeta Herlina Siregar STH asa sudema ina HKBP Rawamangun mandohoti sermoni. Sia titing nanaing berbagas, titing perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Richard Herman Pangaribuan anak ni amata manuasa Pangaribuan nahinan tubuh ni inata Herlina utahayan ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pulau Mas Kampung Baru dohot Orwana Okta Lilianti Pasaribu Boruni amata Johari Parulian Pasaribu, tubuh ni inata Mawan Irianti Serait, ruas ni HKBP Jaka Sampurna Bekasi. Pamas-masuan perbogason di hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 9 WIB di HKBP Rawamangun. 10 Namonding. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Nunga jubolo monding sahalak ina ruas ni HKBP ruas ni huriata nila kandi boru panjaitan hina baluhon ni amata pardamaian si jabat nahinan alamat Jalan Haji Ten Opat nomor 61 RT 6 RW 3 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tegalan ditaruhon tubona pasogit silalahi tuhatama mangalehon gogo dohot pangapulion tu keluarga na ditinggalhon. 10 sada tambah namar sahid Nyonya Sianipar Sintua Linda Boru Pangaribuan Wik Pulau Asem perawatan di rumah. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama diharotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu tuhata mabarita masa dohot ulaun akka sipa tupauta bahin sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Moliate horasma. Dame ni debata na sumurung, sian saluhut na parrohaon, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madita sudi. Selamat bertemu, selamat beribadah di Minggu Sabtia Doktrinitatis
sadarion marhite-hite hatani debata nagabe evangelium manang nagabe jamita ima sian Kolose bidutulu ayat 22 1-25. Hamu akka anak somang, oloy hamu ma akka iduk muna na di tanoon di nasaluhutna. Unang panguloy di mata hamu, songon na mabuak roha di jolma. Marbulus ni roha ma, sian biar ni roha mida Tuhani. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bainon muna. Songon na tutuhani dada tujolma. Ingot hamuma. Siat Tuhanido jalomuna si teanoni. Balos ni Tuhan Kristus ma oloi hamu. Aina mangulahon hageduhon. Porsanon nado nani ulanai. So adong masa parnida ni daun di bohi. Ima saha. Huria ni tuhata na hadir di bagas garejaon dohot na di bagas tabi. Sada na tinaringotan ni Apostel Paulus di Uria Kolose, ima pasahato poda, manang mamudai, membekali, memperlengkapi, mengisi, agar mengerti dan mampu menempatkan diri sebagaimana layaknya sebuah keluarga, rumah tangga. Paulus lebih dulu menyapa, mamudai ima akka paropuan, istri-istri, dungi bawa suami-suami di ayat 10 sia. Akka danak manang anak-anak di ayat 20. Dungi mangihuk ma akka ama di ayat 20 sada. Dungi melompak maibana muse tuaka hamba-hamba manang naposo yang sedang bekerja dalam status yang menjadi hamba atau budak. Ayat 22-25. Kemudian dilanjutkannya lagi dengan pasal 4 ayat 1 dan berikutnya kepada majikan-majikan, tuan-tuan. Nah, Paulus memang sangat serius di sini. Kenapa? Paulus supaya menginginkan agar keluarga-keluarga Kristen bisa berbeda. Tadi asing sian akka keluarga-keluarga duniawi di Portibion atau non-Kristen. Supaya keluarga-keluarga ini bisa sadar diri, bisa sadar posisi, bisa sadar waktu tentang apa yang menjadi tugas pokok dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Songon sada keluarga nama kubasi di tonga-tonga ni Portibion. Napa duaon ima asa sude keluarga-keluarga ni halak Kristen. Naung porsea tu Kristus di hatiai tidak kacau balau. Unang gurgar nasida. Lapatanna unang nasida dohot maniru-niru
manak sarobang doho keluarga-keluarga na asing na berbeda haporsiaon. Ido banda didok sabutulna keluarga na melayani na makobasi na bekerja haruslah bisa sehat, hipas, gembira. Ala keluarga yang sakit, maka masyarakat dan gereja juga bisa sakit. Keluarga yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang sehat, nah hipas di tonga-tonga di negara. Jadi keluarga sesungguhnya juga termasuk satu poin yang utama bagi sebuah negara untuk mendidik, memperlengkapi asa keluargaon boi sehat. Nah, amu amang inang impian manang cita-cita na songonomma ubay na macerikot dipodai Apostel Paulus akahuria na di Kolosei. Sebab ada kecenderungan di nasida tiki ini pengaruhi akka poda-poda nasia luar sehingga hidup sebuah keluarga bisa mengalami tantangan na borak di hati. Napa dua ahon na termasuk dalam keluarga ima tantangan ala tumorok di hati akan porsea tutuhatta Yesus Kristus bekerja sebagai status hamba pangurupi di hati. Jadi lapatanna molo gabe para hamba nasida. Ini menjadi posisi yang sangat lemah. Ya, karena itu Paulus dalam 3 ayat panjang dia memberikan nasihat ini. Khususnya terhadap orang yang berstatus sebagai hamba. Yang menghambakan dirinya kepada majikannya. Nah, kalau demikian, kita bisa tahu bagaimana posisi seorang hamba. Hamba itu sangat lemah. Hamba itu banyak kesulitan. Banyak penderitaan. Mereka tidak bebas. Banyak beban yang mereka hadapi. Bahkan hak-hak jasih mereka sendiri pun dirasakan tidak berharga. Mereka dianggap sebagai barang atau komoditi saja yang suka-suka majikan pemiliknya berbuat apa saja kepada hamba. Dulos. Itu yang dikisahkan. Jadi sedikit pun mereka tidak memiliki kebebasan. Dang bui bebas nasida. Gariada tahe lomo ni tuan nado. Kadang-kadang Tuhan itu bisa saja menjual hamba itu kembali kepada orang lain. Bahkan dia bisa menyiksa. Dia bisa menghukum. Bahkan mengambil nyawanya sendiri pun. Itu hak majikannya. Jadi posisi yang seperti inilah yang banyak dialami orang yang percaya di jemaat Kolose waktu itu. Sehingga Paulus menekankan nasihatnya ini untuk memperlengkapi mereka supaya mereka sadar posisi. Artinya Paulus bukan mau menentang atau mengiyakan perbudakan, tetapi dia mau mempersiapkan orang-orang yang berstatus budak atau hamba waktu itu sebagai orang percaya, bagaimana mereka menyikapi ketika situasi posisi yang seperti itu. Maka Paulus menekankan, mengajarkan kepada mereka
bahwa seorang hamba itu, anak somang dia bilang di sini, hatoban, tidak berkuasa sedikit pun atas hidupnya sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu, tuamu amang inang saluhuna. Ya, tidak ada di sini hamba bisa memperjuangkan hak ajasi manusianya. Lo monituanna, mau diapain dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak ada pertanyaan, dangadong dinasida suku-sukun. Tidak ada dinasida lapatanna kerinduan di dalam benak hati para hamba ini. Kapankah ini berakhir? Kapankah kami bisa bebas? Adiga doboi hami malua, menikmati yang lebih baik. Kapankah kami bisa lepas dari ikatan-ikatan perhambaan ini? Kapankah kami menjadi orang yang bebas dan merdeka? Apalagi kalau dikaitkan dengan iman yang baru mereka percayai kepada Kristus. Kristus datang untuk membebaskan, untuk memerdekakan. Ngapor seahami. Apakah status kami seperti ini? Atau kapan kami bisa bebas? Kapan kami bisa merdeka? Kapan kami bisa diakui secara hukum? Beginilah sebenarnya kerinduan mereka. Tetapi bagi hamba umumnya waktu itu, pertanyaan ini tidak terungkapkan. Tetapi Paulus bisa merasakan, bisa mengetahui di dodo rohani akka para hambai ahado sabutulna na terjadi di nasida. Nah, jadi si Paulus lapatan nanakin menjadikan hamba ini sasaran utama bagi dia. Dalam pelayanannya, dia fokus untuk membina para hamba-hamba yang seperti ini. Jadi sasaran pembekalannya agar hamba ini ketika mereka sudah menerima Yesus Kristus tahu posisinya, tahu haknya, sadar dirinya, tahu kapan dia harus waktunya dia bisa bekerja, tahu tugas dan perannya. Sehingga dia bisa menempatkan diri meskipun dia harus masih berstatus hamba. Anak somang yang tidak punya hak sama sekali. Tetapi dia tahu posisinya. Dia bisa menempatkan dirinya. Sadar dirinya. Dia bisa melakukan tugas dan perannya dengan baik. Ini maksud Paulus. Jadi bukan mau menyetujui waktu itu dia bahwa status hamba budak itu bukan, tetapi situasi posisi waktu itu memang banyak dalam struktur masyarakat yang dihadapi oleh Paulus dalam Huria Kolose ini, sehingga dia terpanggil untuk membina ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jadi kalau mereka tadi sadar, tahu posisinya, bisa melakukan perannya, melakukan tugasnya dengan baik, maka mereka akan semakin disukai oleh majikan-majikannya. Nah, di mana mereka mengabdi. Banyak contoh, banyak cerita sampai dewasa ini. Mungkin para pembantu-pembantu rumah tangga yang bekerja, karyawan-karyawan bagi kita. Ya, yang bisa bagus posisinya. Dia bisa mengalami karena apa? Sesungguhnya tidak ada lagi perbudakan di dunia ini. Tetapi sifat-sifat perbudakan itu, khususnya yang dilakukan oleh para tuan-tuan majikan-majikan, bos-bos, komandan-komandan, pemilik, ini yang sering terjadi. Sehingga di pasal 4 dia katakan di sana, hamu akka iduk somang. Sotung di baik kamu naso patut tuaka anak somang yang sedang bekerja. Baik sebagai karyawan, baik sebagai anak buah, hamu akka pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa,
pemilik modal, pemilik perusahaan. Itu yang dikatakan. Hati-hati, jangan berbuat seenakmu kepada karyawan dan buruh-buruhmu, atau orang yang sedang bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumahmu. Itu ada firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita selalu di zaman now ini, di zaman yang maju ini, siapakah hamba itu sekarang? Isedo naposoi. Siapakah dulos itu? Akai sedo sinuaingon di zaman amang inang. Nah, isemai. Nah, saudara Paulus sangat jelas mengatakan di sini. Tentu orang yang percaya bukan lagi disebut sebagai hamba dunia ini. Kita bukan anak somang lagi. Tapi apa? Orang yang sudah percaya kepada Kristus berarti dia pindah statusnya dari hamba dunia menjadi hamba Kristus. Sian naposo ni portibion, gabe naposo ni Tuhani. Apa itu naposo ni Tuhani? Itulah hamba kebenaran. Kamu sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dari hukum, menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba naposo ni dibatadu hita salu na kena porsiao. Hamba na jinou ni dibatadu hita. Kita adalah hamba yang dipanggil oleh Tuhan. Yang mengikut Kristus untuk melayani, untuk bekerja. Jadi artinya di dalam Kristus kamu adalah manusia yang bebas. Kamu adalah manusia yang merdeka. Kamu bukan slave of portibion, alai sudah menjadi hamba Kristus. Artinya apa? Tadinya hamba dalam pengertian orang Kolose sampai sekarang itu. Sesuka-suka majikannya. Dia harus tunduk sepenuhnya kepada majikannya. Tetapi kalau hamba Kristus, kita bukan tunduk lagi kepada manusia, tetapi kita tunduk kepada Tuhan. Bukan tunduk lagi sepenuhnya kita kepada siapa majikan kita, siapa atasan kita. Tetapi kita bekerja bersama untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Itu status kita sekarang. Itu kemerdekaan kita. Jadi karena itu amang inang, di zaman now ini, kita berjuang memiliki status apapun. Baik sebagai karyawan, anak buah, baik sebagai teknokrat, atau pemimpin apapun kita semua. Ya, kita ini adalah naposo ni Tuhan itu. Kita hamba Tuhan. Jadi merek hamba itu tidak lepas. Hamba itu apa? Pelayan. Yang bekerja untuk tuannya. Sepenuhnya. Maka kita sekarang bekerja, melayani, itu adalah untuk Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau demikian, molo songoni HP. Ahado nanek si ulah honota, songon naposo ni Tuhani hita sude. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai hamba Tuhan? Bukan hanya yang berpakai baju toga menjadi hamba Tuhan. Tetapi semua kita orang percaya ini adalah menjadi hamba Tuhan. Pelayan bagi Tuhan. Jadi masih ulaon akan amarhobas yang melayani di Portibion. Naparjolo. Paulus menekankan. Oloima. Maksudnya mangului. Taat. Ya. Taat itu artinya apa? Dari suatu kata ifakuoete. Dua kata yaitu ifo, artinya dari bawah, di bawah, under,
dia di bawah. Baru akuo artinya mendengar. Mendengar, memberi telinga. Mangaleo sipareonna. Mangaleon hati dan perhatian. Itu maksudnya. Jadi seorang hamba yang taat pangoloi artinya orang yang cepat memberikan respon. Memberikan alus jawaban. Inilah simbol dari iman yang berisi ketaatan dan kerendahan hati. Nah, jadi taat pangoloi hamba itu. Maksudnya kita molona poso ni Tuhan yang sedang bekerja melayani, maka kita harus siap membuka telinga kita mendengar apa yang disampaikan. Jadi mendengar dalam arti jasmani dan juga dalam arti hati. Ikom manangio kita. Jadi kita harus memberikan perhatian kepada suara Tuhan. Itu yang dikatakan hamba itu. Apa panggilan kita? Jadi pangului lapatanna mangului jauh-jauh ni debata. Panggilan Allah yang harus dikerjakan. Dan bagaimana kita mau melakukan itu, merealisasikan panggilan itu, tugas itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berusaha. Molona poso ni Tuhan ido hita. Baik dalam status pekerjaan kita apapun itu. Kita ditempatkan dimanapun, sedang bekerja dimanapun, sedang berjalan dimanapun. Maka sebagai hamba itu harus tangi mendengar, memberikan telinga kita, perhatian dan hati kita dari suara-suara panggilan, bahkan tugas-tugas daripada Tuhan atau majikan. Dalam hal ini panggilan Tuhan, jauh-jauh ni di batatu kita. Nah tentu amang inang, kalau kita sebagai hamba yang taat mendengar firman Tuhan, bohado bayenota, asa hatani debatana tabegi. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita berikan telinga kita, hati dan perhatian kita. Maka setelah mendengar suara itu, apakah suara itu makorhon? Apakah suara Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan kita? Ini yang dimintakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketaatan itu harus berisi respon, jawaban terhadap suara Tuhan. Nah, Tuhan yang berbicara itu kita dengar baik-baik. Dia secara ilahi bisa memberikan suara, memperdengarkan suaranya kepada batin kita. Maka kita berikan. Ketika kita beraktivitas, kita dimanapun, suara Tuhan ini selalu diperdengarkan bagi kita. Oh ama, kau sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, suara Tuhan ini selalu berdengung di dalam hati sanubari kita. Kita dengar. Maka bagaimana suara itu bisa berdampak, kita bisa memberikan respon. Mangoloi, taat itu bukan taat kepada manusia. Tapi taat di dalam hati nurani kita melakukan tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh pimpinan kita. Yang diberikan oleh majikan kita. Nah itu. Suara Tuhan itu harus ada. Dan itu harus berdampak. Jadi bisa saja suara itu mengingatkan kita. Menegur kita. Di dalam kehidupan pekerjaan kita. Jadi harus nampak itu dalam perlakuan sehari-hari. Untuk apa gunanya kita menegur? Untuk apa kita mengingatkan? Untuk apa kita dipakai oleh Tuhan membicarakan sesuatu hal. Tetapi orang tidak mendengar, tidak melakukannya. Itu harus nampak di dalam kehidupannya. Itu harus dimulai. Maka dikatakan tangi homma suara ni debata. Yang kedua.
seorang hamba Tuhan, orang yang percaya semua, dia harus bekerja dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Jadi artinya mangula di bagasan rohana bulus sepenuh hati, ya, tulus hati, bulus mula-ulaun, serep marroha, dang margalekot-galekot. Itu yang sering terjadi. Ketika ada orang yang memperdengarkan suaranya, aspirasinya kepada kita, tetapi sekarang sering ini dipermain-mainkan atau dibiarkan. Ini yang dikatakan kerja bulus. Kalau orang Batak mengatakan marmungut-mungut, marsungut-sungut. Ya, kalau orang yang bulus dan marlegot-legoti, dia bulus rohana sepenuhnya, tanpa ada maksud-maksud yang tersembunyi. Nah, tanpa dibarengi oleh apa? Oleh satu sikap yang mencari atau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang sering terjadi. Bapak Ibu. Jadi inilah ketulusan muncul dari hati yang bersih. Kalau memang salah, akui salah. Kalau kita belum lakukan, ya kita lakukan. Nah, ini yang terjadi. Tapi ini selalu banyak dibumbu-bumbui. Jadi apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, apapun orang-orang yang sedang memangku jabatan apapun sekarang ini di tengah-tengah masyarakat kita, maka cek dulu hatinya. Pare sojo. Apakah kita sedang mendengarkan firman Tuhan, mengului debata atau mengului dunia ini? Jadi ketulusan ini melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan. Asa lapatan nanakin sude ro tubuh sian suara hatinya, ya. Nah, biar mida jahuba. Jadi artinya ada respect, ada penghormatan mendengar itu. Nah, patuluhon seorang hamba Tuhan harus bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan artinya. Jadi dia bekerja keluar dari seluruh talenta yang ada sama dia. Dari seluruh pengetahuannya. Dari seluruh kapasitasnya dia bekerja. Sungguh-sungguh. Dari seluruh siantero. Inilah unsur vital dalam hidup manusia. Jadi sude ngolut tahun, sude panggul metode tahun. Lapatannya harus kita pertaruhkan kepada Tuhan. Ya, jadi bukan kepada manusia. Kita pertaruhkan kepada Tuhan. Jadi artinya kita harus terbuka, mempersembahkan untuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, kerahkan kemampuanmu yang ada. Jangan disembunyikan. Nah, ilmu apa yang kau sedang miliki kuasai sekarang? Pengalaman apa yang kau bilang? Kapasitas apa? Talenta apa yang ada samamu sekarang itu? Keluarkan semua. Kerahkan dengan baik. Nah, keterampilan apapun itu. Jadi untuk setiap jenis pekerjaan apa yang kita lakukan. Kalau dia sedang pemungut sampah atau sedang pemulung dia, kerahkan semua. Sepenuh hati bekerja di situ. Kalau dia pegawai negeri, kalau dia karyawan, kalau dia pelayan Tuhan di gereja, kerahkan semua sepenuh hati. Apa yang ada? Gak usah disembunyi-sembunyikan. Gak usah margalekut-galekut dibikin itu. Nah, itu yang dikatakan tadi. Bagaimana cara kita bekerja. Jadi setiap dengan sikap yang rajin, sikap yang kecekatan kita, maka kita bisa memberikan kesan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan lingkungan kita. Jadi ingat, amang inang, semua itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, songon natu Tuhan itu.
Kalau semua kita sedang bekerja, melakukan sesuatu, Manang melakukan tugas-tugas kita, melakukan fungsi kita sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan. Apapun yang disampaikan kepada kita menjadi bagian tugas kita, kita kerjakan itu. Itu ukurannya untuk Tuhan, bukan untuk komandan, bukan untuk pemimpin. Nah, di sini kita bisa tenang bekerja, melakukan itu. Kita bisa sepenuhnya mengerjakan. Ulau peon, saya kerjakan ini untuk Tuhan. Saya berikan semua sepenuh hati saya untuk anak saya yang sedang bermasalah. Kita sering menghadapi tantangan. Sebagai pendeta, kalau ada pun teman-teman parhalado yang selalu membuat susah, tetapi di dalam hatinya dia harus mengatakan, ini prinsip. Ya, semua ini kulakukan hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Nah, ini yang bisa kita tadi menjembatani kita. Hati kita tenang. Bapak Ibu, jadi ini semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, jadi harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ula pe manapu, ula pe papungu pelean, ula pe mabuka pitu gereja, ula pe keamanan di gerejaon. Semua itu untuk Tuhan. Odo ukuran utama bagi kita. Mar musik peau, marede peau, marageda peau, sudah itu untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa manusia. Nah, jadi Tuhan yang memberi nanti bagian upah kita. Nah, ini yang saya sangat menarik dengan firman ini. Saya senang dengan firman ini. Mengerjakan sesuatu meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak halangan bagi kita. Tetapi kalau kita punya prinsip, apapun jabatanku, apapun yang mau kukerjakan, baik menyapu rumah, baik masak, membantu dimanapun, itu adalah untuk Tuhan mau kupersembahkan. Kenapa? Kalau ini sudah kita geser, kita sangkutkan kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak merasa adil. Kita disakiti, kita dirugikan, kita dilecehkan. Tetapi karena kita punya prinsip ini untuk Tuhan. Nah, saudara dan kita semua bisa dirugikan karena pekerjaan kita. Mungkin upah kita ditahan. Mungkin kita menerima kata-kata ejekan. Tetapi kalau ini kita sangkutkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan akan perhatikan kita. Dia akan memberikan yang lebih besar dari situ. Luar biasa Tuhan kita ini. Berbagai cara-caranya Tuhan bisa memberikan apa yang kita perlu. Bapak Ibu, ini sering kita alami. Ya. Kita bisa sakit di sini, bisa kita dilecehkan di sini, tetapi saat yang sama atau dalam tempo 1, 2 hari, 3 hari, kita bisa disukacitakan oleh Allah. Itu luar biasanya, itu yang dikatakan. Jadi maksudnya di situ, apapun yang kita kerjakan itu, meskipun di bawah under kuasa orang dunia ini, tetapi semua yang kita kerjakan dang marisuangi. Kita tidak akan dirugikan. Tidak akan sia-sia itu apa yang kau kerjakan itu. Maka Paulus mengatakan berdirilah teguh. Jangan goyah. Sebab apa yang kau kerjakan itu diperhitungkan, diperhatikan Tuhan. Kadang-kadang kita kerja enggak diperhatikan orang. Wajah orang jauh dari kita, tetapi wajah Tuhan dekat sama kita mengerjakan itu. Apalagi permusik ya, tiki marede, mengini, mengombus ini, apa ini semua. Kerjakan itu, ini tuh Tuhan. Ini fokus sama Tuhan.
Jadi artinya kerjamu itu tidak sia-sia. Dan marisuang, Tuhan janjikan pasti. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah kita saluhuna. Bekerjalah dengan baik. Hindarilah kesalahan-kesalahan. Itu nanidokna. Taat patulah. Berjalanlah di aturan. Itu nanidokna. Jadi tetap hargai hak ajasi manusia. Hormati. Itu yang dikatakan di sana. Jadi jangan karena kita terlalu semangat kita untuk Tuhan, tetapi kita tidak menghargai aturan. Tidak menghargai bagian kita. Kita menghargai, bekerjalah dengan baik. Itu yang dikatakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jadi kita mampu berbuat seperti topik tadi. Bekerjalah untuk Tuhan. Marhobas di Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selamat bekerja. Walaupun masih di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kita. Tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jaga diri, ya, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang mendukung kita dengan baik. Supaya kita terhindar dari semua sakit penyakit itu. Bekerjalah dengan baik. Nah, selamat bekerja HKBP Rawamangun. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Karena Engkau yang selalu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Supaya kami menjadi hamba-Mu yang setia. Hamba-Mu yang mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bekerja sesuai dengan apa yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sebab kerja itu adalah berkat anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat mempersembahkan yang terbaik. Apapun yang menjadi halangan, tantangan, dan hambatan di dalam kami bekerja, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kecukupan bagi kami. Karena semua pekerjaan itu kami terima daripada-Mu Tuhan. Kau beri kekuatan kepada semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam status pekerjaan apapun sekarang, dalam posisi yang bagaimanapun Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang sering membisikkan kepada kami, sehingga kami dapat bekerja dengan baik. Kami tahu bahwa pada waktunya yang indah, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas semuanya itu. Di sini kami Tuhan mengingat bahwa ada saudara-saudara kami, bapak ibu kami yang sedang sakit atau yang sudah Tuhan sembuhkan atau yang sedang mengalami pemulihan di rumah. Ada yang sedang opname. Kami bawakan ke hadapan-Mu Tuhan. Bapak Hengki Queen Hatmaka Tobing, Jenny Marpaung, Lauren Simanjuntak, Deborah Tobing, Nyonya Sianipar, Inang Situa Linda Boru Pangaribuan, Sefanya Tobing, Linda Simanjuntak, Agnes Simanjuntak, Inang natua-tua kami Nyonya Sianipar Boru Naiboru, Mariani Boru Siombing, Inang Situa Lumbaturuan Boru Hutasoit, Palti Sinaga, Aripin Simamora, Amang Asida Balok, natua-tua kami Situa MH Nainggolan, Nyonya Tambunan Boru Sirait, Amang Situa Sudirman Hutapea, bahkan yang tidak kami tahu, kepadamulah kami serahkan semua Tuhan. Berkati obat
berkati juga makanan, dan hindari mereka dari serangan-serangan penyakit-penyakit apalagi COVID-19 ini Tuhan. Begitu juga supaya kami bisa sadar menghadapi situasi keadaan yang sangat pelik sekarang ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati jajaran kesehatan, sehingga mereka Tuhan dapat mengelola keadaan ini dengan baik. Dan khususnya berikan kepada kami semua rakyat Indonesia kepatuhan dan ketaatan untuk bekerja sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau protokoler kesehatan Tuhan. Sehingga kami bisa terhindar dari serangan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa semua program-program yang ada di gerejamu ini kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan Tuhan arahkan sehingga menjadi persembahan yang terbaik bagimu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ruas ni huria nahina holongan, andorak sota tutup, buah-buah tu hita sudi, mau liate ma dia karuas naro hadir nuaing di son, nau pasahaton pelianna, suak songoni adong do kesempatan di hita muse mangaleo persembahan, siam bagas tabe, marhite-hite, tikting nomor 10 pitu nunga di pamasa be, barkode AKBP Rawamangun. Jadi lewati budu hita pasato peliatta tu tonga-tonga ni huriatta. Mau liate mak. Tapasahap ma peliatta tu di bata martang yang maita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum.
Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni sileon-leon metuhami, asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamao. Di sondakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Horas madita saluhutna. Salam sehat, salam bekerja, dan salam sabar terus. Terima kasih.